Oke. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Ana. Ada apa ini ya Bu Ana? Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Saya ingin bercerita Bu ke Bu Anis. Apa yang saya alami ketika saya melakukan supervisi tadi Bu dengan pengawas. Baik Bu Ana, apa yang akan Ibu ceritakan tentang kejadian tadi kepada saya ya? Begini Bu Anis, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah terkait kegiatan supervisi tadi oleh pengawas saat saya mengajar di kelas Bu Anis. Pengawas ini merasa tersinggung sepertinya Bu Anis. Ketika saya ini mengajar tanpa buku teks dan anak-anak itu selalu menggunakan HP ketika belajar di kelas Bu. Padahal kan pengawas juga tahu kalau HP di sekolah saya ini dibatasi penggunaannya. Kemudian saat saya diingatkan oleh pengawas Bu Anis, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks Bu Anis. Oh begitu ya. Berarti di sekolah Bu Ana ini anak-anak tidak boleh membawa HP ya ketika belajar? Iya Bu Anis, jadi anak-anak ini ketika jam pertama HP itu dikumpulkan. Kemudian nanti ketika jam terakhir HP diberikan lagi kecuali memang jika ada guru yang menginginkan penggunaan HP ketika pembelajaran Bu. Oh gitu ya Bu Ana. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bu Ana tidak menggunakan buku teks ya dalam pembelajaran? Saya ini sebenarnya sudah terbiasa menggunakan mengajar dengan cara tersebut Ibu Anis. Kemudian materi di buku teks ini menurut saya kurang luas begitu loh Bu Anis. Sehingga saya merasa kurang lega jika tidak menggunakan HP dalam pembelajaran. Begitu ya. Apa kelebihan yang dirasakan oleh Bu Ana saat tidak menggunakan buku teks dalam kegiatan belajar mengajar? Saya merasa lebih bebas Bu Anis dalam menyampaikan materi dan hal tersebut bagi saya itu adalah implementasi dari Merdeka Mengajar Bu. Di kurikulum Merdeka, murid itu kan didampingi oleh guru, boleh mencari sumber belajar yang dianggap mudah untuk dipahami. Karena sejatinya murid ini bukan hitam putih saja Bu, namun bagi saya murid ini bervariasi. Murid ini berwarna, ada yang suka baca buku, ada yang suka belajar dengan menonton video, ada yang suka itu mendengarkan podcast-podcast seperti itu, Bu. Kemudian malah ada Bu yang suka mendengarkan penjelasan langsung dari gurunya. Oh, gitu ya, Bu ya. Menurut Bu Ana, apakah menggunakan buku teks menghambat eksplorasi murid dalam Eh, pembelajaran? Bagi saya, kalau saya pikir-pikir ya Bu ya, penggunaan buku teks ini tidak menghambat sih sebenarnya Bu. Buku itu juga bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor pembelajaran Bu Anis. Iya, saya setuju dengan Bu Ana. Semua sebenarnya bisa kita jadikan sebagai sumber belajar ya. Semakin banyak sumber belajar akan semakin baik Bu Ana. Dan sekitar kita juga bisa dijadikan sumber belajar juga ya kan Bu Ana ya. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Ana dalam menyelesaikan masalah ini? Yang pertama yang ingin saya lakukan Bu Anis, saya akan menghadap kepala sekolah dan meminta maaf karena sudah membuat pengawas kecewa. Dan kedua, saya akan bertemu langsung dengan ibu pengawas supaya masalah ini tidak berkepanjangan Bu Anis. Saya ingin mengutarakan unek-unek saya selama ini kepada Bu Pengawas. Begitu ya. Kira-kira apa ya yang akan Ibu Ana sampaikan kepada pengawas saat bertemu nantinya? Saya akan menggunakan variasi sumber belajar, diantaranya ya pakai buku teks, video pembelajaran, dan mungkin juga saya akan menambahkan artikel-artikel ilmiah agar murid itu bisa mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu. Di zaman seperti ini saya ingin anak-anak itu belajar secara mandiri dan sesuai dengan minat mereka, Bu Anis. Bagus sekali Bu Ana cara berpikirnya. Rencana Bu Ana ini bagus sekali menurut saya. Semoga berhasil ya Bu Ana nantinya. Amin. Lalu
Apa komitmen Bu Ana terhadap rencana Bu Ana ini nanti? Saya akan membuat modul ajar yang menggunakan banyak sumber belajar, Bu, untuk eksplorasi materi. Sehingga murid-murid saya ini bisa senang dan merasa nyaman untuk belajar tanpa paksaan. Nah, kemudian untuk pemilihan sumber belajar akan saya serahkan langsung kepada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Ana ya. Benar-benar pemikiran yang luar biasa kalau menurut saya ini. Saya sangat mendukung langkah-langkah Bu Ana ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Ana. Amin. Jadi sekarang bagaimana perasaan Bu Ana? Alhamdulillah Bu Ani, saya sangat lega sekali dan tenang. Akhirnya saya menemukan solusi dari masalah yang saya alami ini, Bu. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu ya. Amin. Semoga demikian Bu Ana. Amin. Terima kasih ya Bu Anis. Sama-sama Bu Ana. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Ana. Bu Ana, saya ingin bercerita ini pada Bu Ana. Wah, boleh sekali Bu Anis. Bu Anis sepertinya galau sekali. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, apa sih tujuan Bu Anis ingin bercerita ke saya kali ini? Iya ini Bu Ana. Tujuan saya ingin bercerita ke Bu Ana itu saya ingin meningkatkan keterlibatan siswa saya sehingga mereka tidak hanya fokus tetapi juga benar-benar memahami konsep volume bangun ruang gitu ya dengan baik gitu Bu Ana. Oh, begitu Bu Anis. Bagaimana sih Bu Anis akan mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, Bu Anis? Keberhasilan bagi saya adalah ketika siswa dapat mengaplikasikan konsep volume bangun ruang itu Bu Ana ya dalam situasi nyata dan memberikan tanggapan yang mendalam Bu Ana. Jadi mereka aktif gitu dalam pembelajaran Bu Ana. Oh, begitu Bu Anis. Kemudian kekuatan apa yang Bu Anis miliki dalam menyampaikan materi volume bangun ruang? Kekuatan yang saya miliki yaitu saya mempersiapkan materi Bu Ana dengan baik tentunya ya. Lalu saya juga sudah mempersiapkan modul ajar yang berdiferensiasi yang sesuai dengan daya belajar mereka begitu Bu Ana. Wah, sudah bagus sekali itu. Apa sih hambatan konkret yang mungkin Bu Anis hadapi dalam menerapkan perubahan ini, Bu Anis? Hambatan yang saya hadapi ya Bu Ana, beberapa siswa itu tanpa kehilangan fokus ya saat mereka dalam pembelajaran itu loh. Kayaknya mereka itu tidak tertarik gitu Bu Ana dalam pembelajaran yang suguhkan ke anak-anak. Saya sehingga pemahaman yang mereka pahami terkait materi volume bangun ruang itu kurang Bu Ana. Dan saya merasa kurang efektif ya dalam mendengarkan pertanyaan mereka gitu. Oh, begitu Bu Anis. Bagaimana Bu Anis merencanakan untuk mengatasi hambatan tersebut, Bu Anis? Begini Bu Ana, saya akan mencoba mengintegrasikan aktivitas interaktif ke dalam materi pelajaran yang melibatkan siswa ya tentunya Bu Ana ya. Dan menentukan waktu yang paling efektif untuk pembelajaran volume bangun ruang ini Bu Ana. Oke Bu Anis. Kemudian bagaimana strategi rinci dari Bu Anis untuk membuat pembelajaran ini lebih efektif dan lebih interaktif lagi Bu Anis? Begini Bu Ana, saya berencana menggunakan media visual ya, seperti video pendek, lalu gambar 3D, itu kan biasanya menggugah penasaran anak-anak gitu loh, rasa ingin tahu anak-anak. Selain itu juga saya akan ada sesi pertanyaan, tanya jawab gitu ya, dan diskusi untuk memancing partisipasi siswa supaya lebih aktif lagi dalam belajar, aktif lagi dalam mengutarakan pendapat mereka seperti itu.
Lalu kemudian saya juga berencana membuat media konkret dari yang bisa dipegang dan dimodifikasi anak-anak gitu ya Bu Ana ya. Saya berencana membuat kubus dan balok itu dari uh, plastik nikah dulu. Nah, plastik nikah yang transparan. Lalu ada juga kubus satuannya yang terbuat dari kayu, ukurannya 2 cm lah kubus satuannya. Nanti mereka bisa memodifikasi sesuai kebutuhan mereka. Nah, itu untuk media pembelajaran matematika bangun ruang ya. Lalu lalu apa namanya itu saya juga sertakan evaluasi dilakukan melalui respon siswa dan tes formatif. Jadi saya akan membuat yang menarik perhatian siswa dan siswa dapat memodifikasi dengan alat tadi ya Bu, yang kubus transparan sama kubus satuannya itu. Wah, luar biasa sekali sebenarnya rencananya Bu Anis ini. Kemudian, seberapa cepat Bu Anis ingin melihat perubahan-perubahan itu, Bu? Saya berharap Bu Ana ingin melihat perubahan dalam 2 minggu ke depan lah paling tidak. Ini memberi saya waktu untuk mengevaluasi efektivitas strategi saya, Bu Ana. Jadi saya kan bisa mengevaluasinya kira-kira ini sudah tepat atau belum untuk anak-anak ini, Bu Ana. Oke, Bu Anis. Bagaimana Bu Anis mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul di tengah-tengah pembelajaran nanti, Bu Anis? Saya akan melibatkan siswa dan merancang aturan kelas ya. Dan yang mendukung interaksi kita dan mengidentifikasi solusi bersama jika ada masalah. Wah, luar biasa sekali Bu Anis. Bagaimana komitmen Bu Anis terhadap rencana ini, Bu Anis? Saya berkomitmen penuh Bu Ana untuk menerapkan perubahan ini. Saya juga akan melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat, rekan-rekan guru untuk memberikan dukungan serta umpan balik. Jadi kalau saya kan nggak bisa melihat kekurangan saya, nanti teman-teman bisa mengoreksi apa kelebihan dan kekurangan saya, sehingga kedepannya saya bisa memperbaiki menjadi lebih baik lagi Bu Ana. Oke, bagus sekali sebenarnya ya Bu ya. Kemudian siapa Bu yang bisa membantu Bu Anis dalam menjaga konsistensi penerapan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan ini? Saya akan melibatkan rekan guru, rekan sejawat saya dalam tim dan berencana untuk berbagi pengalaman serta meminta masukan mereka. Jadi kalau misalkan saya merasa saya sudah baik, belum tentu menurut orang lain juga baik. Jadi saya belum butuh masukan dari orang lain untuk membuat kinerja saya menjadi lebih baik. Oke Bu Anis. Kemudian bagaimana tindak lanjut setelah coaching ini Bu Anis? Setelah coaching ini saya akan menyusun catatan perkembangan mingguan. Lalu melibatkan siswa dan dalam refleksi ya, dan bersedia menyesuaikan rencana jika diperlukan. Jadi kan kadang kita ada yang tidak sesuai rencana kita bisa merubahnya sesuai kebutuhan anak-anak seperti itu. Oke Bu Anis. Apa yang akan menjadi indikator keberhasilan dari pembelajaran ini Bu Anis? Indikator keberhasilan pembelajaran yang ini bagi saya Bu Ana ya, adalah peningkatan partisipasi siswa ya. Jadi siswa lebih aktif lagi di kelas dan peningkatan pemahaman mereka terhadap konsep kolom bangun ruang. Kalau mereka sudah paham konsepnya, tahu caranya, insya Allah semua soal-soal dilahap habis sama mereka. Mudah ya anak-anak mengerjakan tugas-tugas dan soal-soal itu. Betul sekali Bu Anis. Apakah Bu Anis bersedia bertanggung jawab atas perubahan yang Bu Anis lakukan ini? Saya sepenuhnya bertanggung jawab dan siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul Bu Ana. Saya percaya perubahan ini akan membawa dampak positif bagi anak-anak juga bagi saya Bu Ana. Baik Bu Anis, semoga rencana-rencana penerapan yang Bu Anis lakukan ini berjalan dengan lancar ya Bu Anis. Alhamdulillah, terima kasih padamu. Semoga demikian Bu Ana. Oke Bu Anis. Coba sih Bu Anis ceritakan sedikit aja, gitu. Perasaan Bu Anis setelah melakukan diskusi kali ini itu seperti apa?
Alhamdulillah ya Bu Ana, saya merasa lega bisa sharing, bisa cerita sama Bu Ana dan merasakan masalah saya sudah terpecahkan gitu loh, sudah dapat jalan keluarnya dan saya bersemangat untuk memulai rencana baru saya nanti ke depannya Bu Ana. Terima kasih banyak Bu Ana meluangkan waktu untuk saya ya. Alhamdulillah, baik Bu Anis. Sama-sama.